malam ini mau donor darah. Ikut aku yuk. Kamu tau gak sih, di luar sana ada loh teman-teman kita yang butuh transfusi darah setiap bulan seumur hidupnya, yaitu teman-teman penyandang talasemia. Dan dengan mendonor, kita bisa bantu perjuangan mereka. Emang talasemia itu apa? Loh, kamu belum tahu talasemia itu apa? Coba dengerin cerita ini dulu yuk. Ini Rara dan Dimas. Mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Namun, karena pengetahuan yang minim, mereka melangsungkan pernikahannya tanpa melakukan pengecekan kesehatan pranikah. Beberapa bulan kemudian, Rara akhirnya dikaruniai sebuah janin di dalam kandungannya. Ini adalah kabar yang paling membahagiakan bagi mereka. Namun, beberapa bulan setelah bayi mereka lahir, Rara dan Dimas dibuat kebingungan karena bayinya tidak berhenti menangis dan sering sakit-sakitan. Bayi kecil mereka juga sering terlihat lemas, pucat, tidak nafsu makan, dan juga mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Karena merasa khawatir, Rara dan Dimas segera mengunjungi dokter dan memeriksakan bayi kecil mereka. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis bayi mereka dengan penyakit talasemia. Talasemia adalah kelainan darah turunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat membuat cukup hemoglobin, bagian penting dari sel darah merah. Hal ini menyebabkan usia sel darah merah memiliki waktu yang lebih singkat, 2 hingga 3 kali lipat dari usia normalnya. Tanpa sel darah merah yang cukup sebagai pembawa oksigen untuk seluruh tubuh kita, tentu saja aktivitas dan metabolisme tubuh akan terganggu. Indonesia berada pada sabuk talasemia dunia. Istilah ini digunakan untuk negara-negara yang penduduknya beresiko tinggi memiliki kelainan sel darah merah ini. Prevalensi penyandang talasemia di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Bahkan diperkirakan ada sekitar 2.500 kelahiran talasemia mayor baru di Indonesia setiap tahunnya. Talasemia ini adalah kelainan turunan, di mana saat seorang pembawa sifat menikah dengan pembawa sifat lainnya, maka ada kemungkinan 25% mereka memiliki anak penyandang talasemia mayor. Seorang penyandang talasemia sering kali merasakan lemas, wajah pucat, mudah lelah, pusing, perlambatan tumbuh kembang, dan juga deformitas tulang terutama pada tulang wajah. Gejala ini seringkali muncul sebelum usia 2 tahun. Talasemia ini belum ada obatnya, sehingga seseorang yang telah didiagnosis talasemia perlu menjalani transfusi darah setiap bulan seumur hidupnya untuk menambah kurangnya darah yang dialami. Transfusi darah yang dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan penimbunan zat besi dalam tubuh penyandang talasemia, yang bisa mengakibatkan kerusakan hati, jantung, dan juga ginjal. Sehingga pasien talasemia juga perlu menjalani terapi kelasi besi setiap hari seumur hidup mereka untuk mengeluarkan zat besi yang menumpuk di dalam tubuhnya. Sekarang udah tahu kan talasemia itu apa? Nah, sebenarnya sebelum semakin banyak anak-anak yang membutuhkan transfusi darah, kita bisa loh mencegah kelahiran talasemia baru dengan cara deteksi dini. Aku udah di salah satu laboratorium kesehatan untuk ngecek apakah aku bawa sifat atau bukan. Deteksi dini bisa dilakukan pada anak-anak, remaja, maupun pasangan sebelum menikah untuk mengetahui keberadaan gen pembawa talasemia, sehingga tidak perlu lagi ada kelahiran talasemia mayor baru di Indonesia. Tidak perlu lagi ada kelahiran bayi-bayi kecil tak bersalah yang perlu menanggung perihnya pengobatan talasemia sepanjang hidupnya. Pembawa sifat talasemia tidak memiliki gejala khusus, sehingga seringkali diabaikan lalu terjadi pernikahan dengan sesama pembawa sifat, dan akhirnya baru disadari setelah memiliki anak yang positif talasemia mayor. Kalau sudah seperti itu, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menjalani pengobatan seumur hidup. Siapapun bisa jadi pembawa sifat talasemia. Mereka yang lagi kerja, olahraga, jualan, atau bahkan kamu yang lagi nonton video ini bisa aja seorang pembawa sifat. Kalau gitu punya alasan apa lagi untuk nggak screening?